Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, bersyukur kita kepada Allah di malam hari yang berbahagia ini kumpul bersama di masjid yang sangat indah, terasa nyaman dan sejuk. Nya pengurus tadi bawa jaket muyanya, kau nak jogang muya dek dingin kok ni. Kasan ni, tak tahu antu rambo mau kasuinya orang kasan lah bahasa masjid kasan. Mudah-mudahan dengan bahasanya masjid kau akan menambah minat awak untuk hadir duduk di sini dan kemudian menjadi orang-orang yang mencintai masjid ini. Kemudian bersyukur kita kepada Allah. Allah anugerahkan hidayahnya kepada kita. Dengan hidayah itu pula kita bisa berkumpul bersama di sini. Bukan karena sehat yang diberikan Allah kepada kita. Ternyata banyak yang lebih sehat dari kita. Ketika hidayah tak jatuh kepada mereka, maka takkan tergores hatinya untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, duduk bersama di dalam majelis ilmu ini. Oh, karena sehat, banyak yang lebih sehat. Kalau dibilang punya kesempatan, banyak yang lebih berkesempatan dari kita, tapi Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, titipkanlah hidayah dalam kehidupan kami ini sampai pada akhir hayat kami. Semoga Engkau wafatkan kami dengan hidayah dan kami diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu yang kami hormati, adapun pembahasan kita pada malam hari yang berbeda ini ada 10 dosa. Jika salah satu dari yang 10 ini kita lakukan, maka Allah tumpahkan atau Allah turunkan kepada kita musibah. Allah balas langsung kehidupan di dunia ini, langsung Allah balas. Coba bayangkan, salah satu dari yang 10 ini jika kita lakukan dari dosa yang 10 itu, maka Allah akan segerakan azabnya di atas dunia. Ya nak menang kau Ustaz mana nancak kau ngaikan jadi minantu Ustaz suruh alah. Nang Ustaz yang cakap apa tu yang pertama? Yang pertama adalah rakus dan tamak di dalam kehidupan ini. Rakus dan tamak, itu yang pertama. Jadi ketika ada rasa rakus dan tamak di dalam diri, Allah akan turunkan azabnya. Mulai dari dunia ini Allah sudah turunkan azabnya. Allah balas itu dari dunia saja sudah dinampakkan oleh Allah. Rakus dan tamak itu adalah perkara di mana ini berfungsi di situ adalah nafsu. Apa nafsu? Nomor menjadi rakus dan tamak itu nafsu. Coba kita bayangkan ketika nafsu itu diciptakan. Saat nafsu itu diciptakan, maka Allah bertanya kepada nafsu, siapakah saya dan siapa engkau? Maka nafsu menjawab, saya, engkau ya engkau. Berarti dia kentong kau nafsu tadi. Wahai malaikatku, ambil ini nafsu, lemparkan dia di dalam neraka selama 1000 tahun. Disiksa lenyo 1000 tahun dari neraka tadi. Diangkat kembali nafsu itu, kemudian ditanya. Tanya balik, siapakah engkau dan siapa aku? Maka dijawab, engkau ya aku. Maka kembali disiksa selama 1000 tahun. Dihadapkan kembali kepada Allah, ditanya, sama bau jawabannya. Maka yang keempat kali, apa kata Allah? Jangan dia disiksa, tetapi jangan diberi makan dan jangan pula dia diberi minum. Iyalah ndak diberi makan indaknya diberi minum.
Lalu kemudian diangkatlah nafsu tadi setelah dia berpuasa selama 1000 tahun. Ditanya oleh Allah, siapakah saya dan siapa engkau? Maka dia menjawab, engkau adalah Allah dan saya adalah abdi hambamu. Baru ngakunya setelah 1000 tahun disiksa, itu je jawabannya. Tambah siksanya 1000 tahun, itu je jawabannya. Tambah 1000 tahun lagi, itu je jawabannya. Kan tetapi 1000 yang terakhir mereka ini diazab oleh Allah dengan tidak diberi makan dan tidak diberi minum, barulah dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak losi kan 1000 tahun kan azab lama tu. Maka oleh kerana itu awak macam itu jo nafsu awak kan. Azab awak de nafsu awak kan. Kumpulkan piti dapat mali DP, bolehlah DP motor. 5 tahun tu menderita tu ya. Onde 5 tahun. Tanggal 5 jatuh tempo, tanggal lompek wirid uang. Kekiro le kan datang enggak arunya. Tanggal 5 lu nampak cadangan PT untuk membayar kredit motor 5 juta le. Tanggal lompek lah wirid uang. Mak Kak je Hamdani siko. Wangi uang kenya. Okey. Hamdani mak Kak jo manya. Palo ponyongnya. Kenapa tersiksa orang berhutang tu? Malam seperti orang gila, siang cenderung pasioknya. Tu orang berhutang 5 tahun. Setelah 5 tahun, akankah nyo tobat kalau Ta'ala dengan utang tadi? Oh, dek tobat ngalih alai macam itu katnya. Indak kasane bebuk. Harusnya kan jerah tu. Jual Avanza kau banknya kek laki. Boleh nanti inapa? Anda cukup piti awak roh jadin Avanza ko DP nya. 5 tahun lepas dia menderita, la ilaha illallah. 5 tahun tu ponyong tak tanggung ponyong tu roh. Selesai 5 tahun habislah sudah utang tadi, akankah awak sadar? Lun lo season le. Jual lah bang inapa kau nyebolin kau pertunernya. Jadi ni kau DP pertunernya. La ilaha illallah 5 tahun. 5 boleh tahun tak nyelosi baura. Ni tak losi baura. Ada menjual panci kau masih di temo. Coba baura tu panci bunya. Masak dengan lilin bisa ngelagak gulai dehnya. Bapa seminggu yang 50 nya. Kadang petang Selasa roh datang orang kumawak ambil piti na 50, awak telah di Pulau Tawak pula. Dia apa? Nyop belanja tadi pas-pas untuk di pasar. Jadi na 50 ndak berlebih orang. Menderita uang-uang dan hutang tadi. Maka tundukkanlah hatimu dengan berpuasa. Buat Senin Kamis do, lainnya Ibu. Berarti tidak ada kredit. Tapi anak-anak kau nak nyambut ilayah mak anda kan. Banyak awak berpuasa. Dengan berpuasa tunduklah nafsu tadi. 3000 tahun nafsu di dalam neraka, disiksa di dalam neraka, kan tetapi hendaknya tunduk kalau Ta'ala. Tetapi ketika nyo hendak disiksa tetapi dia berpuasa selama 1000 tahun, itu membuat dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baunya tunduk kalau Ta'ala. Dia awak nak nafsu ko, memang betul-betul nafsu ko harus terkendali dengan berpuasa. Dari mana munculnya nafsu? Banyak caranya. Ada dari handphone bagai tado ke Umar, laki itu sarajin-rajinnya. Uang Jawa laki itu sarajin-rajin. Dulu bertanya ke ambo, nyo orang Jawa, puya-puyanya pongan. Dan orang Jawa tapi kan tak cole orang Jawa dan lainnya. Jole itu ndak ro. Jole seni. Tang la pase bono nya wasawak. Lainnya puya-puyanya pongan. Dan orang Jawa tapi kan tak cole Jawa dan lainnya. Iya tu ndak jole lah. Jadi dek handphone tadi tanya tu kau dalam handphone kau uang buuk bisa oncak re. Ketu orang bawa le kalau mosong dalam handphone ada lo do caranya do bisa cenom bujang ngancak putih borosio. Contoh itu pula terjadi, terjalinlah komunikasi. Akhirnya minta corai ke laki. Dek selalunya minta corai ke laki,
Laki pun bertanya, coren lang kalau ya macam itu pun lagi nyala berselingkuh macam itu. Dia corai lah. 3 bulan sudah corai, datanglah Pak Haji nama janji-janjinya dalam handphone cono bintang filem Hollywood bed tu. Sana ibu bapak di simpang Siabu bosu, kawasan hitam sabuk aja Pak Haji kawasan. Tapi kau lah tak langsung kau dek malu diuang nikah juga. Tanya tu Pak Haji kau cakap, dia lalu dek bini makan banyak awak penyogan kawasan. Itu pula tan ditampung dek Pak Haji tu. Jadi karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah nafsu. Dan itulah bahayanya nafsu tu. Akhirnya bertahan kehidupannya 3 bulan, nyo balik kah laki lamo kini laba bini pulanya. Jadi kalau ada di antara awak kini nan marando, wajib masih ada kini tu. Kalau ada awak nan dak babini, masih ada tu. Aso bersedia harusnya sebab nan datang tu memang tak seketek banyak makan lah. Nyo penyogan 3 bulan tolok renya. Abila ame yang diwali dek laki pertama bidi apa bisa terjadi macam itu? Nafsu. Itu tira nafsu tadi. Tundukkan kepandanganmu supaya nafsumu bisa ditekan. Dengan apa nafsu ditekan? Banyaklah kita berpuasa. Ndak di samping kesehatan aja roh ya. Puasa kau bisa dengan menjaga nafsu. Kau nafsu kau ngeri ya. Uang mambo sakit potang dan dirawat di rumah sakit ibu-ibu. Jadi pas potang lah pulang observasi sudah itu mambil ubek leh. Apanya wang kambo situ ngapa biasa kok membek ubek dokter spesialis ada situ ubek masakit kok ndak ada cieruronya nya membek ginjal bocor aja ronya nyapo sakit ini buya kok ponyong tantu dia ubeknya dan bayi buya soci ubek nyompek penyakit lenyap dari dunia dan jamin buyanya apa menanya bo piti tu kok satu balik kok inyoanya susun piti tu nyonya ben ke nyonya pertama penyakit hilang ponyong hilang dari duanya stres hilang dari duanya lambung hilang dari duanya iyo terus ibu tu kenapa kau jawab dari rumah memang itu sanube anu palsu itulah yang nafsu tadi keinginan nak nio kau luar biasa. Kesobui bagai dek nak palsu kau jo kadang-kadang lah tua lah pensiun. Amako SK pensiun pun digadai juga. Tak nak suruh. Bapalah gaji pensiun le. Itu pun tak gadai tu. Dia apa tentu dek buya? Kami rata-rata 90% pegawai negeri. Le boso-bosonya kak yang boh dengan SK yang boh jak kini lejak dulu sampai kini yang boh tadi nama no dia megang ninya. Di bank tawi diam. Nafsu. Jadi nafsu kau luar biasa. Sampai gaji awak pensiun gaji pun nak digadaikan juga kan ngeri itu kesaudara nafsu. Tundukkanlah puasa, tundukkanlah nafsumu dengan berpuasa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki mardiyah fadkhuli badi wadkhuli. Ndak awak ingin di akhir kehidupan awak Allah panggil awak wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bersamalah dengan orang-orang yang beribadah kepadaku. Masuklah ke dalam surgaku. Kan luar biasa keinginan awak. Ni di 60 tahunnya 70 tahun lah mulai bacaco je leh. Kalau 80 tahun dah tuang leh. Ya kan? Mana tuaknya siakonya. Tak joleh wang dek leh kan? Dia apa? Memang waman nu'ammir hununak fil khalqi apala ya suwe apa sore? Suwe arum atau suwe yasin sore? Suwe yasin ne? Nah, tu. Jadi memang Allah segerakan siksanya yang tidak mampu mengendalikan nafsu tadi. Allah segerakan siksa. Itu nampak siksanya di awak. Kemudian yang kedua,
Apa le dosa yang awak buat tetapi Allah segerakan azabnya? Apa dosa le? Tapi ibu baru datang ibu kau dari belakang. Aduh doa langsung buat dengar ceramah jangan salat je le. Ni macam itu nan elok kan? Kalau ada pengajian, uang sedang mengaji, awak datang, tak perlu melakukan salat sunat dah, tetapi langsung mendengar ceramah. Kerana salat untuk pribadi, pengajian kau adalah untuk keluarga. Itu tuh sifatnya. Nah, yang kedua apa le azab zalim dan durhaka pada orang tua. Canda apa zalim dan durhaka pada orang tua? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sering saya sampaikan di sini bahwa sesungguhnya seorang ibu itu melahirkan seorang anak, dia pertaruhkan nyawanya antara hidup dan mati, bercucuran darah di situ, hampir saja dia mati ketika itu. Saat anak itu lahir dan dia menangis, tersungging senyum keindahan dan kebahagiaan dari wajah seorang ibu. Sakit yang hampir merenggut nyawanya pun tidak lagi dia rasakan. Saat itu dia sangat bahagia. Ketika anak ini menjadi orok, sudah orok, lalu kemudian anak ini dipegang, siku nyamuk pun tak ridhonya diinggok anak tadi. Con itu sayang ke anak tadi. Ketika dia digendong, akan ada satu harapan yang muncul di dalam diri kita. Apa itu harapan yang tidak terkatakan itu? Wahai anakku, jika di suatu hari ayahmu telah tua, sementara ibumu sudah tua juga, maka akan kusandarkan hidup ini padamu nak. 20 tahun telah berlalu, detak kaki anak kita itu masih tetap bisa kita dengar di lantai rumah kita, tapi anak itu tak datang menjenguk kita saat hari raya tiba, tak pulang dia dari rantau untuk melihat ibu dan ayahnya yang sudah mulai rentah. Maka itu adalah siksa dan azab yang diciptakan oleh anak kepada kita atau kita kepada orang tua kita. Ini akan Allah segerakan azabnya ini. Lalu kenapa bisa terjadi seperti itu bagi ibu-ibu yang banyak pekerjaannya, ibu-ibu yang sibuk dengan bisnisnya? Coba kita lihat di pagi hari saat dia mau berangkat bekerja, si bocah yang belum sekolah itu memegang kain ibunya. Maka si ibu, apa yang dilakukan oleh si ibu tadi? Dia lepaskan jari jemari anak itu dengan cara terpaksa, lalu dia gas kendaraannya tanpa pernah menoleh lagi ke belakang. Kan macam itu lakukan ke anak. Akan ada saatnya nanti, saat kita sakit dan sudah renta, kita rindu kepada anak kita. Apa yang dilakukan oleh kita? Anak kita ada di perantauan. Mak, nak, ibu sakit nak. Bau bek lah mak kau rumah sakit nan mahal bekok nan kimkan piti bekok untuk biaya bau bek. Impas nak. Dulu awak tinggalnya ketika ketek saat awak membutuhkaninya, awak tinggalkan aja inya di rumah. Menangisnya untuk mencari kebutuhan anak tadi. Kan itu maksudnya tu. Kini dibuat pula awak di anak besok nancan itu saat awak membutuhkan anak, saat awak akan ada dalam pelukan anak, saat sakit telah datang ke dalam kehidupan kita, tapi anak akan menyampaikan, saya bekerja mak, saya bekerja wahai ayah, berobat saja di tempat yang mahal, nanti semuanya akan saya selesaikannya. Itu tenangkan terjadi. Hukum kausalitas dalam bahasa filsafatnya kan, sebab musabab, sebab-sebab. Jadi kalau Bu Eko ke akibatnya, sebab akibat itu namanya hukum kausalitas. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, durhakanya seorang anak kepada orang tuanya menyebabkan kesulitan ekonomi, kegalauan pemikiran, kekacauan hati. Sulitnya kita melakukan sebuah ibadah. Kalau seandainya orang tua kita telah meninggal dunia, bagaimana caranya? Itu kan lah mati ya awak, mati sama awak. Inilah yang ditanyakan oleh seorang pemuda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ya Rasulullah, saya dahulunya sangat durhaka pada orang tua saya. Tapi ketika dia telah meninggal dunia, hari ini saya menyesal.
masih adakah cara berbuat baik pada orang tua saya yang telah meninggal itu? Maka dijawab oleh Rasulullah, ada. Apa itu yang pertama? Al-istighfaru lahuma, doakanlah dia. Kenapa kita harus mendoakannya? Harapan seorang tua ketika dia meninggal di pagi hari, dia bermohon, wahai Allah, segerakanlah waktu zuhur tiba. Di waktu zuhur nanti anak yang kubesarkan dengan tetesan keringat dan derayan air mata, suka dan duka itu akan mendoakan saya nanti. Itu harapannya. Tapi ketika zuhur berlalu, anak yang kita sayangi juga tidak memberikan doa kepada kita, maka seorang ibu, seorang ayah akan bermohon, wahai Allah, segerakanlah waktu asyar tiba. Di waktu asyar anak saya akan memberikan doanya nanti kepada saya. Tapi ketika asyar berlalu, anak sibuk dengan olahraganya, anak sibuk dengan jalan sorenya, apa yang diminta oleh orang yang telah meninggal dunia? Wahai Allah, segerakanlah waktu maghrib tiba. Di waktu maghrib anak saya nanti akan memberikan doanya kepada saya. Ketika maghrib anak lambat pulang dari main bola atau segala macam, maka orang tua akan berkata, segerakanlah waktu isya tiba. Sebuah penantian yang teramat panjang. Ya laitani kuntu turaba, jadikanlah saya tanah ya Allah, saya besarkan anak dengan tetesan keringat dan derayan air mata, suka dan duka. Hari ini anak saya tidak memberikan doa apa-apa kepada saya. Itulah yang menjadi ratapan, sehingga orang yang berdoa untuk dirinya tetapi tidak menyertai kedua orang tuanya, ini adalah sifat durhaka pada orang tua yang telah meninggal dunia. Jadi tidak saat itu aja durhaka orang, tetapi saat lah meninggal pun masih nak durhaka juga. Bagaimana caranya mendurhaka itu? Dia tidak lagi memberikan doa terbaiknya kepada orang tuanya. Lalu apa yang diharapkan oleh orang tua? Ya Allah, jikalau orang tua saya telah Engkau wafatkan, maka bangunlah jalan menuju surgamu. Kalimat itu tiada dapat kita rasakan karena anak kita disibukkan oleh dunianya saja. Konon akan terjadi kawat di sini itu. Maka al-istighfar lahumah, kemudian doakan. Infakkan dia supaya terbuka, tazidu fi amwalihim, terbuka rezeki kita itu dengan menginfakkannya. Pitiak 5.000, 2.000 songah untuk keluarga, awak beserta keluarga, 2.000 songah untuk ayah dan ibu kita. Kalau piti awak 2.000, buatlah 1.000 untuk awak, 1.000 pula untuk uang tua awak yang telah meninggal tadi. Sampai diharapkan itu Bapak Ibu. Ketika kita tidak melakukan itu, maka tertutup pintu rezeki. Tapi ketika kita baik pada orang tua kita dengan melakukan setelah dia meninggal, kita infak, kita sedekahkan dia, tazidu fi amwalihim, Allah buka pintu rezeki tadi. Ingin awak kini lah banyak dibuatkan Jumat berkah. Hari Jumat kau tang kursi dia itu, letaklah pisang di situ. Pulang apa-apa kau langsung makan pisang tadi. Bismillahnya, berapa banyak orang akan menikmati pisang tadi. Niatkan ini untuk kedua orang tua saya, wahai Allah. Mudah-mudahan pisang di atas tanah yang inyo boleh potong. Kan ratu ayah gua, ratu almarhum gua, almarhumah. Mudah-mudahan ini penyebab engkau redahkan siksamu kalau dia dalam keadaan tersiksa. Engkau buka pintu surgamu seandai surgamu tertutup. Akan mantap, tapi tidak jaga ngawak membuat cinturunya kan. Nyapa paji mambianya sopo je lah mambia. Tetap nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, bagaimana caranya berbuat baik pada orang tua kita yang telah meninggal dunia tadi? Hendak sampaikanlah wasiatnya selama wasiat itu benar. Jadi kalau wasiat itu benar, sampaikan. Kemudian carilah kawan-kawan, konco-konconya dulu. Ayaran sianu konconya. Awak hormatinya karena sianu kau walaupun mau ngak menui awak, tetap awak hormati karena nya memang betul-betul kawan ayah awak dulu, kawan mak awak dulu. Begitu caranya berbuat baik pada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Lakukan itu, insya Allah.
Maka tak kala kita tidak melakukan itu, akan Allah turunkan dari garis keturunan awak yang lebih durhaka ke awak nanti. Yang banyak orang mau santiang ke amak kaya dibina kubur dengan mermer, bang kinang sebab banyak empat awak kan. Baik ke pemakaman umum tu 2 meter kali 3 meter tu seorang orang punya orangnya. Ni kan? Apa dia buat macam ni kau dek buatok bagainya awak kan? Apa ya? Dulu ketikanya hidup awak nak dapat berbakti kini orang. Dia hidup susah. Kini duit lalai bado sengenek amak lah mati pula. Ayo kami buat macam ni konya. Ndak dia ndak sampai kaji kayaknya roti ongok aja guru-guru menyempen kaji itu kayaknya ndak mempan. Ndak mempan. Maka luar biasa. Nah, lalu kemudian yang ketiga, menutup aib saudara kita sesama Islam, kau tutup aibnya, awak berikan dukungan kayaknya. Kadang-kadang awak beberkan aib kan, sianu boleh, tapi sianu boleh orang diundang dia tak tanggung banyak jam so boleh makan labi, ndak diukur bang sampai setinggi badan dia kan ada macam itu kan. Piti ndak ada orang, tapi nya ndak tanggung keinginan dah. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sambung kembali soal boleh kau yang terjadi aja. Jadi apa akhirnya yang terjadi tu? Yang terjadi tu sianu ko boleh tapi ndak diukur membayang setinggi badan daerahnya. Uang banyak diundang deh, sementara perbekalan persiapan untuk menanti datangnya tamu ko ndak cukupnya. Uang datang sampai jam 2 boleh, kadang-kadang nasi awak labi, kadang-kadang sambal awak labi. Maka harus kita tutup nan ceni kau jangan sampai wak citong kau lain ni. Kau akan bergulirnya ke mana-mana menjadi bola panasnya. Iyo kau conda itunya. Kadang-kadang di awak je bagai uang boleh kalau undangannya 1000 tetap inya persiapannya 2000 karena suami istri. Tapi di awak membawa anak banyak-banyak, anak kau sama lo jawab makan banyaknya kan? Itu tak cukup malah orang. Datang dan 1000 sekolah 2000 je lagi, bola nak bawa 2 4 tentu habis persiapan uang tu. Makanya kalau Bapak Ibu, kalau ndak kan dibawa adanya adalah undangannya Buya Sukri dan keluarganya. Tu boleh buat anak atau suami istri bawa pagi esoknya ya. Boleh. Tapi kalau indak abun itu haram hukumnya anak awak makan di situ. Di kampung kami banyak macam itu sih kok. Adalah nyabik kalau nak sampai anak biarlah ndak jadi donya. Ancak ndak jadi dulu. Datang mendatangi wang boleh tadi itu kan sunnah tu. Bapa halo wak. Tapi memberi makan yang haram ke anak apa hukumnya? Haram. Kecuali anak kau belum makan le kan. Ke anak ni banyak lah pada awak makan le. Itu yang pertama. Yang kedua buat tengok makanan yang dihidangkan itu kan banyak. Jadi kau nak milih lauk, kau nak milih daging, kau nak milih telur, kau macam-macam tu Kalau di kampung kami kan jak di ujung tu le sampai ke ujung kau diambil sambal sodor itu. Siko disebut. Itu opsi tu. Ndak warnanya di daging boleh ke ikan. Bukankah Rasulullah tu melarang daging je ikan ndak boleh makan dengan cara bersamaan kan? Ambo beberapa kali menengok di muka kan heran ambo. Catering wong awak ko Wang Riau ko itu memang mengeluh wang di muka tu membuat cateringnya. Kebiasaannya kan macam itu, diambil nasi banyak-banyak, diambil buah banyak-banyak. Kau sudah makan ke? Nyom maghrib tu pulang menelakek ke hotel. Ada kawan yang tak pulang bagai sudah isya je bagai pulangnya ambil itu banyak-banyak roh. Apa yang terjadi setelah diambil banyak? Sudah nyom makan di situ balobio nasinya, campang situ. Nayo inyo kate boklo nasi balik di kamar bacampang pulo katong sampah. Uang nan datang kemudian makan kuah. Ambo selalu ambo makan kuah aja. Nyok terakhir kuah-kuah kalau kayak itu kami makannya. Beda juga Malaysia. Saya tengok.
Kalau Malaysia memang berosio piong makan dia, boleh awak macam itu je. Bayo membiak nasi kan boleh tengok kalau habis ndak apa je roh. Kalau buat makan sasuk tinggal banyak. Kan ni bawa dengan orang yang punya lek deh. Dan itu akan bosor pula ke awak nanti tu. Jadi ambo pernah dulu di Sungai Buloh dibuat orang makan. Orang membuat makan orang kaya. Orang Indonesia dan pulang kaya gak di Malaysia nya punya pesawat pribadinya, punya helikopter pribadi, punya kilang minyaknya di beberapa negara di dunia kau. Kaya. Makan kami Sungai Buloh tu kan ikannya ikan godang dan masak di situ. Kawan kau anaknya nyedik wadi bini kau, anak adik bini kau cakap makan buat econ dari sikor makan seketik tu tinggal nya. Ndak bayu ruang dah. Oh naknya ndak isan bayu dah ni. Kalau cini kau cara makan ndak isan bayu dah ni. Ndak bayu dah dah. 1,500 ringgit kono ketika itu ompek juta songa piti awak kini tu kan. Kan ponyong-ponyong lalik juga dah noh. Ondek dapat untuk sebulan makan dek. Cini tu berpikir jadi. Jadi itu dia tamak yang luar biasa, nafsu yang tidak terkendalikan. Akhirnya apa? Uang punya lek ada petang di salo tu kau bau dibantai jam 2 boleh habiskan nasi. Uang jam sampai masih datang je leh. Tadi buat dia orang pulang kan. Itu kan haram hukum tu nak membuat macam itu tu. Maka oleh kerana itu aib dari saudara kau harus awak lindungi. Aibnya tadi tak boleh awak bongkar. Kadang-kadang lacon itu pun bercitong puluh ke uang leh. Tak cukup untuk makan tadi deh. Kau dapat kau makan. Tak dapat makan tadi di situ ni. Itu tionya salam pula. Lah jale piti untuk seukuran 10 orang tu dibuat 50 nya. Lah cukup sawana awak membuat anak-anak agonya. Nan anak awak bawa cakap cukup ini makan deh. Nan herannya ambo 3 meja sampai duduk si kau makan. Beliau kau kan makan sate situ. Nya kasih kau nampak bonok di uang kau kan. Kau di kampung kami ha. Beliau kan sate. Beliau lah kemejatan makan estebak le di situ. Isi amplop 2,000 kayaknya 5,000. Anda belum beruntung banyak aja doh. Anda belum beruntung nya. Kan ngeri kau jonan ceniko. Kalau orang Jawa kan boleh embo tengok ndak ada untuk kau 1 bitira 5 atui 7 atui batuli nama di amplop. Dan awak dibuka zong. Buka sekali le zong. Buka sekali le anda belum beruntung. Buka sekali lagi. Boleh dicoba lagi ni suak bini dia deh. Ngeri tu kan. Jadi itu aib. Harus betul-betul kita tutup macam itu. Bayangkanlah doa, awak makan nasi, sudah itulah makan sate lo, sudah itulah makan estebak pulo, sudah itulah makan macam-macamnya kan. Kekiro tanglah 10,000 barang kau cik 3 lah 30,000, anak laki lah 30,000 lo lah 60 lah isi amplop kan. Tambah anak-anak kan apa juga bagai kan. Abi desa banyak awak lah. Tu kan awak masuk 3,000 5,000 di dalam kau ya, aib. Maka aib dari saudara kau waktu tu dengan saling membantu. Ya bu, kau boleh mau menyampaikan macam ni. Kau nyata jadi di kampung kami ke. Ya sih kau macam itu je mah. Alun le masak basamu dulu. Lailang copa wang kau lailang panci wang kau. Awang punya rumah condong ketakutan aja lah berkunci pula dalam kamar sambal-sambal sodo. Dia apa? Nya kalau lope di lukui barang kau. Kalau kau bau di lope ke padangnya kopuknya, tapi kalau ikut di abi. Akhirnya condong singgi aja leh Bapak Ibu. Sebenarnya bukan dek singgi, takut macam itu. Buat tengok pula di Jawa, kau mama manding aja bang. Setiap mana apa-apa nak nama-nambu, boleh orang Jawa cuba terai, tak macam itu gak. Kau nak ada nak babi ini, kini dah cuba Jawa cek bini. Betul tak gak? Situ ambo kau. Makanan tu kalau ndak dipersilakan tuan Umar ndak makan sengenek je dah. Anak awak ada kunci kamar kadang diangkang je kawan bagai mak biak lauk tadi. Haram hukum tu Ibu. Jadi bo anak kawalek kalau ndak kan disuruh di undangan tadi suami istrinya haram anak makan di situ. Dek, boleh dikaji saya ko Di kampung kami macam itu tu. Kalau tapi buat apa pagi tu baik orangnya tu buat ndak ada masalah tu.
Atau kalau anak kau ulun makan le kan, ndak apa nak dibor. Tapi kalau makannya awak cik tambuhnya B3 dek misalnya kan, haramnya makan macam itu. Itu sunnah, menghadiri boleh kan sunnah tu. Tapi haram hukumnya memberi makan dari makanan yang tidak dihalalkan oleh orang punya rumah tadi. Maka oleh kerana itu lindungi aib. Itu kan aib nanti tu. Dek jangan boleh binasinya jadi aib tu kan. Dengan cara bagaimana? Harus ada timbang ngasuh awak. Harus ndak ada timbang ngasuh awak. Ya, kalau macam itu tangan dua orang ngaji. Kalau ndak pi anak ndak pi, ndak lepai. Anak ndak pi cuma pi nyonya. Ancak jen pi leh. Tapi kalau awak kalau ada nang kembolek kau biarlah kalau awak mengurangi dosa masyarakat awak, buatlah di situ Ibrahim beserta keluarganya. Tu boleh datang sodor kan. Tapi kan ada juga undangan ke Ibrahim berserta istrinya. Aku tu nama buat haram dilu pada itu dulu. Itu masalah aib Bapak Ibu yang berbahagia. Jika 10 dosa ini kita lakukan salah satunya, ini akan Allah segerakan azabnya di dunia, indak menanti azab akhirat, tetapi di dunia kau pun lah dibai azab di Allah Ta'ala kepada awak. Maka jauhkan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada pengumuman nanti oleh kepala dusun kita. Jadi pembahasan pengajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.